sudah bercerita sama Ibu Santi. Terus Ibu Santi cuman bertanya, apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan? Berarti kan sudah kevalidasi tindakan yang salah. Ayo yang lain, ibu-ibu gimana? Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati? Apa sih? Itu memvalidasi kan? Kayaknya itu sudah validasi kan? Ya, Menanyakan sudah kembali. Artinya Ibu Santi memvalidasi juga kan? Tidak menanyakan dulu penyebabnya mereka tidak menghormati. Seandainya beliau menanyakan, itu kan berarti menstabilkan identitas kan? Ayo Bu Pariah, bagaimana? Ini ya, segitiga guys. Institusi itu kan membantu murid menjadi lebih tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Intinya itulah. Jadi keyakinan yang telah disepakati itu kan menanyakan keyakinan. Keyakinan yang telah disepakati berarti dia menanyakan keyakinannya. Jadi apa kan, tadi itu validasi tindakan yang salah sama menanyakan keyakinan, dua aja kan yang dilakukannya. Menstabilitas. Nggak ada deh kayaknya. Kayaknya ini kan ada apa nih, ada kata-kata keesokan harinya Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Berarti Ibu Eni ini sudah ada laporan tentang perilaku buahnya, kayak itu kah maksudnya dari ini? Iya. Nah di situ kan sudah ada proses menstabilkan identitas. Ibu Santi menanyakan Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Apakah benar kejadiannya seperti ini? Mungkin kayak itu kalau lah dari nggak ada Bu kalimat belum itu Bu. Cuma menanyakan itu kayaknya validasi kan Bu. Ini kan langsung validasi Bu. Karena di sini langsung menanyakan apakah mereka bersedia. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan. Seandainya setelah Sidin memanggil terus Ibu Santi menanyakan penyebabnya, ini kan cuma menanyakan tentang laporan aja. Belum tentu kebenarannya ya kata ya lah. Belum, kan beliau kadang mencari tahu nih kenapa sih muridnya ini melakukan itu. Kalau sudah tujuannya ke keakuratan informasi, di situ baru validasi gitulah pertanyaannya. Kalau misalnya menstabilkan itu berarti ada komunikasi yang terjadi antara Ibu Santi dengan dua anak itu. Jadi hadapakan lah. Ibarat kata tuh kayaknya Bu, ulun boleh salah dengan satu guru yang pian titipi. Nah, terus pian guru itu berkisah lampian. Ketika pian memanggil ulun, harusnya pian menanyakan dulu, Ibu Desi, ada apa ya kemarin? Kenapa kok sampai terjadi ini? Memangnya apa yang membuat Ibu Desi ini? Nah, itu kan berarti kan pian menstabilkan dulu identitas ulun. Atau pian misalnya, oh tidak apa-apa nak, karena mungkin kamu saat itu sedang jenuh ya dengan pelajaran itu. Nah, itu kan artinya kan pian berusaha memahami kenapa murid itu ada ibaratnya kada konsen atau kada bisa menghargai. Kalau yang itu ada tulisan apa? Bu Santi menanggapi bahwa tindakan yang mereka lakukan itu boleh saja. Itu termasuk itulah menstabilkan identitas lah. Ntar dulu lah. Bukan asal bahwa tindakan boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Bila mereka sungguh-sungguh nanti menanggapi di paragraf keberapa ini? Iya ada nih di kalimat kedua. Di tengah.
itu Ibu tindakan Santi itu boleh menanggapi saja bahwa tindakan itu boleh dilakukan. saja, itu kan termasuk menstabilkan. Bahwa Iya. tadi saya jelaskan. Menanggapi, Ya, iya, ulun iya. sepakat kayaknya Bu, yang bagian Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan Dilakukan bila bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Mm-mm. Ibu Santi menanyakan kembali. Berarti restitusinya ada 3 lah, ketiganya ada. Validasi, Ada. Kalau ulun lebih ke Yes. validasi sih itu kenapa ya? Ayo Bu Mili. Validasi Di ada, ini belajarnya Bu, aja. menanyakan keyakinan ada. Karena- di menstabilkan identitas ini kan ada kalimat-kalimat yang membantu kita tuh kayak berbuat salah itu tidak apa-apa, sama kayak tadi kan di paragraf yang ujar Ibu Lia menanggapi berbuat salah itu kan apa jarnya nih tadi? ya tindakan itu boleh saja Nah, dilakukan. menanggapi tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Berarti itu kan Nah, termasuk itu kan. menstabilkan Yang identitas. validasinya yang menanyakan kembali ke Iya. Vivi dan Ya. Natali. Ya, itu Nah, itu validasi. Yang menanyakan keyakinan ada juga restitusinya. ada. Bentar, Berarti menanyakan ketiganya diambil lah pula. Ya, Ya, berarti kasus kedua kalau lagi kita nih. Belum. anu Itu dulu pertanyaannya Bun, ada 4. ulahkan dulu di Canva pian selajur aja gin. nih. Nyaman ingat kayaknya bisa kada ingat lagi. Posisi Ibu Eni itu kah? aja deh. Yang pertama itu kan langkah-langkahnya, yang kedua itu menurut Anda apakah restitusi itu kah? Iya. itu kah? Yang di Sudah Harusnya sesuaikah dengan disesuaikan pelanggaran yang dengan telah mereka pelanggaran yang telah buat? dibuat? Apakah langkah-langkah? Ini kan yang mengusulkan Inya lah berdua. Kalau menurut ulun kurang pas sih. Kenapa harus di kelompok ya? Yang salah kan cuma Itu mereka berdua. Setelah berdiskusi, usulan Natali dari Vivi Vivi dan mengusulkan Natali. bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Yang salah kan 2. Adalah penerapan keyakinan kelas serta Namun bertanggung bisa sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang tugas mereka. Iya, maksudnya tuh diskusi kelompok itu untuk menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati itu. Nah, makanya diadakan kelompoknya itu. Lalu akhirnya satu kelompok itu yang diitukan mungkin. Tapi kan yang salah mereka berdua. Memang yang salah mereka berdua, tapi dari kesalahan mereka berdua itu kan dalam satu kelompok. Mereka berada dalam satu kelompok itu. Makanya dalam satu kelompok itu yang diberi pengarahan itu kayaknya. Kan kelas mungkin ini Bu. Mungkin kelompok dalam artian ini mungkin kelas kali ya. Nih, coba kita runut dulu Bu. Setelah validasi tadi menanyakan, kemudian menstabilkan identitas. Nah, Ibu Santi itu menanyakan kembali ya untuk menggali kesadaran diri Vivi sama Natali tadi dengan cara misalnya menanyakan apa tadi itu di paragraf, apa yang mereka bisa lakukan, apa yang kalian bisa lakukan ya untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Nah, jadi Vivi sama Natali itu dia mengakui bahwa perilakunya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Setelah itu Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki, karena kan dia udah ngaku tuh kalau sebenarnya mereka salah. Apakah ada gagasan? Jadi Ibu Santi itu menawarkan lagi gitu lah, kira-kira bagaimana cara memperbaiki mereka berdua itu terhadap Ibu Eni. Nah, setelah berpikir, maka Natali dan Vivi itu punya usulan kalau katanya bagaimana kalau mereka berdua itu mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Nah, temanya itu yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas.
Jadi mereka inisiatifnya temanya itu. Artinya mungkin pembelajarnya untuk mereka berdua sebagai apa ya? Ya, introspeksi diri lah ya. Ya, tetapi juga melibatkan teman-teman sekelas. Jadi tetap aja sih ya, istilahnya tuh konsekuensi tetap ada ya. Tetapi Iya. sekaligus dia menjalankan si guru ataupun ini nih tetap menjalankan Tempat apa restriksinya. Gada mereka minta melibatkan orang lain atas kesalahan yang mereka lakukan? Karena yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Kayaknya walaupun melibatkan orang melibatkan orang lain atau teman-teman di kelas, menurut selama itu positif dalam artian sama-sama belajar, kayaknya tidak apa-apa sih Bu. Entahlah, itu ulun melihatnya. Itu kan yang mereka pilih, usulannya mereka pilih. Jadi si guru mungkin hanya memfasilitasi sekaligus menjalankan restitusinya tadi. Gitu. Mungkin dengan cara seperti itu mereka lebih menyadari itu kan pilihan anak ya seperti itu. Selama positif kayaknya dan bisa dijalankan, kenapa tidak? Coba itu dari sudut pandang ulun kayak gitu ya Bu ya. Jadi mungkin kita tidak usah mempertanyakan dulu kenapa harus melibatkan teman sekelasnya gitu. Yang kita lihat adalah Natali sama Pipi itu udah berusaha dia mencari bagaimana cara dia untuk menyadarkan dirinya, kemudian untuk memperbaiki dirinya. Kayaknya itu sih Bu, lebih cenderung ke situ konteksnya menurut ulun. Nah, gimana Bu? Sesuai. Ini kan Pipi dan Natali kan mempunyai usulan 3 ya. Yang pertama diskusi kelompok tentang keyakinan di kelas. Yang kedua mengirim email kepada Ibu Eni. 3 itu usulannya Tentang dari gagasan Ibu Eni mereka. menjadi ya, ketiga usulan mereka itu kira-kira sesuai tidak dengan pelanggaran yang mereka buat. Kalau memang sesuai berarti kalau yang diskusi kelompok kita jelaskan gimana caranya mereka diskusi kelompok itu. Terus yang dengan email kita jelaskan mengirim email kepada ini itu untuk minta maaf atau lagi ya memperbaiki mengirim email atau lewat chat. Usulan mereka selain diskusi ada juga email dan Ibu Eni jadi guru pengganti. Iya. Usulan kedua itu gagasan dari mereka kan Bu, yang tiga itu artinya mereka berdua itu tadi sudah menyadari dan berusaha untuk memperbaikinya dengan dipaparkan tiga solusi dari mereka itu. Solusi apa ini ya? Tiga pilihan deh ya. Mungkin Natali dan Pipi keyakinan kelasnya masih belum ada, jadi mereka mengusulkan lagi gimana keyakinan kelas. Mungkin mereka karena keyakinan kelasnya tidak ada seperti itu. Ya, artinya Natali dan Pipi sadar kalau dia belum belum meyakini apa yang sudah dia komitmen ya, misalnya di dalam kelas kan harus menghormati Bu, kenapa sih harus lewat email? Kan langkah lebih etisnya apabila seorang anak itu kompeten terhadap dirinya, dia berani bertanggung jawab dengan mendatangi langsung guru itu. Iya. Kenapa harus lewat email? Sedangkan posisi guru itu kan masih satu sekolah. Kenapa lewat email?
Mungkin supaya lebih terikat kepada anak itu kalau Kalau Bu Desi kita meneliti kasus ini dasar kayak ini kalau ceritanya Kadang akan kembali lagi ke nilai-nilai moral, Bu. Ada hal-hal yang kita bisa selesaikan dengan kayak kemarin kasus kita contohnya, ketika anak itu melakukan kesalahan terhadap guru itu, dia melempar makanan, kan, saran dari guru yang wali bapak siapa itu kan malah disuruh langsung mendatangi guru tersebut dan meminta maaf serta membersihkan kantin, ya kan? Nah, bujur. Berarti di pertanyaan yang kedua itu berarti mungkin langkah keduanya kurang mengakui kesalahan dan meminta maaf, kayak itu kah? Iya, jangan lewat email lah. Ya untuk itu satu aja sih. Menurutnya apakah restitusi yang bersihkan pipi sudah sesuai dengan pelanggaran yang hujan napian nah duh esok kedengaran lagi suaranya. Hujan lah. Hujan, lebat. Labet. Oh ya Bu, mau sharing dong, misalnya yang diusulkan anak ini belum sesuai menurut kita kayak gitu kan ya. Kalau kita lihat mungkin seperti Ibu Desi tadi kan banyak pertanyaan, kenapa solusinya harus kerja kelompok? Artinya kan kita sebagai guru mungkin saja menilainya seharusnya tidak begitu. Seharusnya yang pertama dilakukan adalah minta maaf langsung, kayak gitu kan. Kalau solusi pertama ulun setuju aja, bagus ujar Ibu Anu tadi karena bisa untuk kembali mengingatkan anak ya pembelajaran kelas. Bagus. Kalau solusi kedua saya kurang setuju. Kenapa sih harus lewat email? Kenapa mereka tidak gentleman datengin langsung gurunya? Nah, itu bisa aja bolehkah kita ngasih gambaran atau memancing gambaran solusi lain kan kita arahin, kenapa tidak langsung kayak gitu. Artinya menurut kita atau memberi pandangan kepada mereka kalau yang mereka lakukan misalnya harus lewat email tadi tuh itu masih ini aja deh, kan itu kita disuruh menanggapi aja kan. Gitu ya. Menurut Anda apakah restitusi usulan PT sudah sesuai dengan parameter? Nah, untuk langkah pertama sudah sesuai karena akan membawa efek baik kepada seluruh anak yang berada di kelas 8. Untuk usulan yang kedua, menurut kami misalnya kurang tepat. Apakah tidak sebaiknya langsung untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan, mereka langsung menghadap kepada Ibu Eni misalnya. Iya, setuju Bu Desi. Ayo, Pada itu membuat rasa bersalah jadinya ke murid. Kalau langsung ke gurunya itu tidak membuat rasa bersalah lah itu pada anak untuk minta maaf. Kan intinya keberanian dia saat dia menyadari dia salah, dia berani melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya atau bertanggung jawab, kembali ke tanggung jawab yang telah dia lakukan. Kan boleh kalau kita memberikan konsekuensi. Jadi apa yang telah dia lakukan dia harus membayar konsekuensi itu. Sedangkan restitusi ini kan dia tuh menunjukkan pertanggungjawabannya yang keluar dari dirinya sendiri kayak itu nah. Yang keluar dari ide mereka kayak itu. Apa nih solusi buahnya nih setelah melakukan kesalahan tuh apa kayak itu. Bukan dari kita yang mengusulkan seperti itu kan. Iya. Tapi kita masih bisa mengarahkan mereka yang melakukan kesalahan, mereka yang bertanggung jawab, lalu solusi mereka seperti apa kayak itu. Tetapi kayaknya ulun berpandangan kita lebih bisa mengarahkan kayak pandangan Bu Desi tadi kan katanya kenapa harus lewat email,
bukankah lebih baik secara langsung seperti itu kan? Nah, artinya mungkin bisa saja kita mengarahkan mereka, si Pipi tadi sama Natali kan punya usulan lewat email kayak gitu. Nah, kalau kita ingin mengarahkan, bisa saja jujur Bu, kita beri tanggapan apa namanya, kenapa harus email misalnya. Kemudian bukankah lebih baik misalnya kita menemui beliau atau Ibu Eni secara langsung, kemudian menyampaikan apa namanya, permintaan kalian, penyesalan kalian misalnya. Kayaknya si guru walaupun anak itu punya apa namanya ya, kan seni mata kayak gitu, kita masih tetap harus mengarahkan ke yang lebih baik, memberikan pandangan yang lebih baik kayak gitu. Karena ulun lagi membaca ini. Betul. apa namanya nih? Ulun sambil membaca-baca Yang ini loh, Bu. modul juga. Yang restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di situ ulun ada kemarin membaca. Jadi kita bukan ibaratnya proses pemulihan pada anak tuh memang dari keinginan diri yang berbuat salah untuk melakukan suatu, menunjukkan rasa penyesalannya. Kan ketika murid itu melakukan kesalahan, bagaimana tujuannya untuk dia menjadi lebih baik di masa depan? Apakah dengan mengirim email dia akan merasa lebih baik? Nah, di situ kembali lagi kalau Bu Desi tentang restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Mungkin maksud Bu Fahria tadi itu. Iya. Jadi kalau mereka maaf tuh mungkin senang dengan cara Keinginan itu, mereka gitu. sendiri. Iya. Dan mereka akan melakukan. Ulun membaca di sini, kalau memang mereka ingin lewat email daripada secara langsung minta maaf tuh kemungkinannya supaya apa, memberikan waktu gitu, nah menghindari apa ya, Ketidaknyamanan. ketidaknyamanan. Oh iya. Nah, kemudian ada apa, secara risk gitu kan, kalau mereka mengulangi lagi ada bukti fisik. Cuma balasannya juga mungkin dari Ibu ini lebih tenang, membalas dari email dari Vivi dan Natali. Mungkin kan seperti kayak itu kasus usulan dari Vivi dan Natali. Jadi kan mereka kan gurunya menawarkan nih ingin apa, mereka inginnya lewat email. Jadi tidak ada paksaan kita untuk langsung meminta maaf kepada Ibu Eni tadi. Mungkin seperti Iya deh. itulah. Bisa di ini Bu Lia. Bukan dari hati mereka kalau mungkin secara langsung itu. kayak Artinya ada kasus itu yang anak berkelahi. Ulun bacalah anu sampai kancing bajunya tuh lepas, kemudian apa nih tindakannya nih, kancing baju temannya lepas, lalu ditawarkan bagaimana, jawabnya apakah dilem apa lebih mudah lepas lagi. Iya. Kemudian kan mereka menganjurkan untuk menjahit kancing baju itu, jadinya bisa menjahit nih, ada bisa menjahit. Kebetulan di sekolah itu ada guru menjahit, bisa belajar dengan Pak Guru itu kayak. Iya. Jadi usulan anak itu tidak ada yang salah mungkin ya. Jadi bisanya mencari solusinya apa yang mereka inginkan. Iya. Tetapi kita tetap terus berlanjut Kembali mengarahkan ke proses penguatannya berarti. Kan kalau dilem nggak mungkin kan, pasti lepas lagi tuh kancing tuh. Lalu kalau dijahit Bang seperti apa? Kada bisa aja anak tuh, nggak bisa. Iya. Jahit kayak itu. Ditawarkanlah guru lain yang bisa menjahit, yang ngajarin dia menjahit. Baru kasus 1 loh Bu, ada 4 kasus gitu. Aduh. Kasus nih. Yang itu Udah. itu penjelasan yang Lanjut dulu terakhir. ya kita. Posisi Bu Eni. Kayaknya itu ya. Posisi. Pembuat rasa bersalah kah atau apa ya?
Posisi apa kan yang terjadi Bu ini? Iya, kayaknya membuat rasa bersalah karena kan katanya, ayo loh, apa namanya, kerjakan tugas nanti Nanti ibu dimarahin ibu bapak kepala Bapak sekolah. Kapsek. Hmm. Jelas dah ya. Ya. Lanjut. Jika Anda Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Pak Hasan Bapak Kapsek ya? Bagaimana menyikapi Ya. langkah Sudah Yaitu tepat dengan berarti lo. sudah keputusan tadi. sesuai ya? Tepat Ya. ya, sudah tepat. Sudah sesuai dengan manajer, Iya, yaitu mengambilnya. sudah sesuai. Karena catatan Bu Hanpian bisa dikumpulkan kita masing dijadikan satu. Inggih. Kita ulah di Canva. Iya. Oke. Jadi sudah posisi Bu Eni Hasan lagi. Jika Anda adalah Pak Hasan, Dicatat masing-masing kah? bisa aja Bu. Langsung aja Dicatat langsung. masing-masing kah? Enggak, mungkin kesimpulannya aja kali ya. Siapa yang mencatat aja. Kasus 2 Kasus kah? 2 kah lagi? Tuh, jika Anda Pak Hasan ya, Pak Jir lihat tadi. Dengan Anda menyikapi. Bu Anu lihat. kata-katanya. Diulah leh yang Pak Hasan tadi. Kata-kata Sebagai Pak. kepala sekolah kan Sidin. Sidin ya. Inggih. Mendukung apa yang Ibu Santi lakukan dalam menyelesaikan permasalahan gitu. Mereka memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada KPWDN guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Jadi Ibu yang apabila Pak Hasan ini dipertanyakan yang di bagian ini kah Bu? Kasus 1. Oh, bagaimana Anda Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ini kan maksudnya Posisinya bila kita tanggapan kepala Ibu sekolah. Pak Hasan mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi ini, kepala sekolah ini setujukah, kadakah, membenarkankah atau mendukung atau tidak? Maksudnya kan Bu ke sana Isna. arahnya. Ya Bu Isna Tinggal dulu. Misalnya Pian Hasan. menjadi Pak Hasan, Pian kepala sekolahnya. Ya, Apa langkah-langkah yang Pian lakukan? bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu kan Santi? menyikapi langkah, bukan langkah-langkah Pak Iya. Hasan. Iya. Yang menyikapi Menurut Pian apa? yang sudah Apakah sudah tepat? kalau dilihat dari teori restitusinya sudah tepat. Nah, berarti jawabannya itu, ayo Bu Paria, sudah tepatkah? Tadi ada yang belum sih, iya, ya kan? Kok Pak Hasan malah memberi tugas tambahan lah kepada Ibu Eni itu untuk jadi guru pengganti itu. Bukan Bu, itu dari anak-anak, dari Santi, Oh, dari anak-anak. dari Natali dan Lain. Pipi. Lain Oh, dari Natali. kisahnya. Itu dari Natali dan Pipi, Bu. Jadi Natali dan Pipi memberitahu Maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. memberitahu Pak Hasan. Nah, Bila lain waktu ada ketiadaan guru. jadi ujar-ujar Natali lawan Vivi, Aina Pak Ai bilanya misalnya kadada Ibu Santi, kami Ibu ini aja yang ngajar. Ya, Oh, kayak itu. Itulah. ya. Kisahnya panjang nih. Jika tadi Ibu Eni ini yang Ibu jadi permisi apa? bentar ya, Ulun dapat mau ke tugas tambahan. belakang. Ya. Ya. Oke, kalau menurut saya sudah tepat aja sih. Iya, Lanjut sudah ya Bu. tepat, Bu. Kelas E kan. Aja sudah. Ya, dengan segitiga garis. Iya, Pak. Oke. Kasus 2. Kasus Selalu 2 saya kita. yang paling lambat. Sabrina. Iya, siapa baca? Siapa pulang Sabrina. yang utamanya di kasus 2 Rina lah. Kesalahan Ya, ini Sabrina Sabrina apa Ibu? Kita itu bangun terlambat. Pak Lukman, Sabrina hari itu bangun terlambat. Sabrina, Pak Lukman. Sampai di sekolah. Oh, terlambat.
Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Kan tidak sengaja ya? Seperti tertera di peraturan Buru-buru. sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Luman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Memperhatikan berarti Ya, pemantau nih. memantau nih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Lalu menanyakan sepatu kualitas Hukum kah ini? sepatu warna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang, tergesa-gesa Pak. Penghukum ini. Tapi Pak Lukman itu tetap bersikeras pada peraturan. Hukum kayaknya. Iya, Ya, Bapak Luman sudah, jelaskan. kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah, sudah terlambat, salah Iya, warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan. Oh, Ya kan? Karena menyuruh mencopot. ya, nah, kan tetap bersikeras. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Luman agar tetap dapat menggunakan sepatu. Ini posisi penghukum. Tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Nah, Ya, penghukum dah. ya, tidak. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak perlu sepatu saja. Dihukumnya akan bersepatu seharian. Dialah penghukum Copot kan. sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Marasnya leh. Iya, membuat malu akhirnya kan merasa bersalah. Ya, berarti penghukum penjelasannya karena apa? Ada kata-kata itu Pak Luman. Indikatornya aja, pertanyaannya apa? Ya itu disuruh melepas sepatu, tidak memakai sepatu. Sehariannya ada sepatu. Iya. Disita. Walaupun Kan sepatunya kan disita. Karena Melepas sepatu pada belajar. kata sekarang copot sepatumu dan silakan belajar untuk seharian. Ya, itu lawan penjelasannya. itu walaupun walaupun dia memohon-mohon tetap tidak diindahkan kayak itu. Kan sudah meminta maaf, Tidak mau tahu, memohon. Tidak Pak mau tahu Lukman lah. tidak mau tahu. Ya, itu penjelasannya. Yang kedua, Bu, bila Bapak Luman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan Sabrina? Jelaskan. Ayo manajer, seperti yang Berada punya di Denny posisi kemarin. Manajer. Kenapa kamu bisa terlambat? Apa yang membuatmu terlambat hari ini? Pertanyaannya. Kan terburu-buru nih berarti. Mon sebagai manajer seharusnya lah, Iya. Pak Lukman itu seharusnya seperti apa? Pertama, apa yang membuatmu terlambat hari ini? Apa yang membuatnya Tanyakan baik-baik dulu. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa misalkan apa sepatunya tidak berwarna hitam? Ya, kok beda? Kemudian, apakah kamu seperti biasa terburu-buru tiap hari? Apakah sebelumnya pernah melakukan? Apakah sebelumnya ya. pernah terlambat? Ya. Apa Ya. yang bisa kamu lakukan untuk membantumu Tidak, agar tidak terlambat lagi? Terlambat lagi. Ya, Ya. itu pertanyaannya. Terus, kira-kira Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut. Nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kesederhanaan, Bagaimana keseragaman, Ya, keseragaman. kebersamaan. Memakai seragam. Seragam kan biasanya kan seragam. Peraturan. Tidak biar tidak ada persaingan itu apa sih namanya? Kesetaraan kan, Bu? Kesetaraan. Setara. Ya, supaya ada begaya-gayaan lah. Ya, Ini gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kita menyikapi sikap Pak Lukman. Sidin kan sebagai ini tadi Penghukum. penghukum. Berarti tidak setuju pula. Ya,
jelas lah. Mm-mm. Karena terlalu keras, karena bersikap terlalu keras. Kak, Oke, sebelum beda kita dengan tuh, tegas. Kalau tegas tuh kan dengan kalau ini kan sudah kadang mau tahu lagi kayak itu nah. Ya tadi Tegas. bersikap terlalu keras tadi Ya, terhadap murid untuk menegakkan disiplinnya tadi itu. ada mau tahu alasannya. oke, jelas ya ini ya, kasus 2. Ya, Lanjut kasus 3. oke. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Oh, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Ibu sudah kalau kasus Bapak Lukman tadi. Sudah, Bapak Lukman ke kamar mandi. Ibu Ibu Lukman ke kamar mandi. Jadi ingat sampai Ibu mandi. Lukmannya ke kamar mandi. Jadi ingat Ibu Mili tadi Ibu di Lukman ke kamar belakang. mandi tadi. Tidak. Bergaya lah Yang Bu Mili ketiga lah. Bu Mili, Supaya kasus kada 3 mengantuk. lagi. Inggih, nanti ulun ikutin. Aku bila mau baca soal nih mau di dalam hati kadang nyangkut jadi nyaring. Nanti kamu ngantuk. Itu baik dengan Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa ya yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Nah berarti ibu sudah capek-capek mengajar, ya merasa bersalah. Tidak kasihan sama ibu dan Fajar pun diam membisu. Oh, Kebutuhan apa ya yang diperlukan oleh Fajar? Mungkin kenapa dia lemes, mungkin karena lapar. bisa juga ini kurang senangkah dengan pembelajaran bahasa Inggris? Nah, bisa karena kurang senang, bisa Ya. karena lapar. Tidur. Cara Ibu Daninya menyampaikan pembelajaran membosankan ya. Ya, mungkin cara pembawaan materinya ibunya mungkin kurang menyenangkan. Lalu membuat dia tuh Bosan. malas-malasan. Kalau bosen tuh berarti ini kah kebutuhan akan kesenangan kah? Kayaknya Bosan. Fajar bosen kayak gitu kan, dia malas-malasan, kemudian tidur-tiduran saat belajar. Ya, kesenangannya kurang kayaknya. Iya tadi berarti kada ada kesenangan ketertarikan di pak ini gitu. Ya itu berarti Bahasa di Inggris. bangkunya seringkali tidak memperhatikan. kebutuhan kesenangan. Tapi Iya. kalau dinilai ini nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa, berarti kan sudah lawas nih. Sudah di Iya apa? benar-benar. Yalah, sudah kebiasaan dia kalau nilai bahasa Inggrisnya pasti kurang baik. Berarti Ya karena dia kada mendapat kesenangan di situ kayak itu kayaknya. iya, jadinya kurang fokus, kurang memperhatikan, kurang ketertarikan dengan bahasa Inggris. Bahaya banget ya kalau murid kita tidak senang. Kalau kada senang tuh kita misalnya esok pelajaran itu malam ini Pak gelisah sudah bete, sekolahan Pengalaman malas, pribadi, Cek. terpaksa. Jadi ingat lagi SMP guru bahasa Inggris kami penyarikan benar makanya Padahal guru bahasa Inggris biasanya banyak yang suka kan, karena itu matematika biasanya aku ya. lagi SMP dulu. Aduh, ada senang kami belajar di Berarti pelajaran yang disukai anak tergantung gurunya ya. pembawaan. Lanjut. Amun kayak lanjut. Biar cepat selesai ya. Jadi apa itu tadi? Dari cap
Posisi kotor Pembuat apa yang diambil Kesenangan, oleh kesenangan. istri? Membuat merasa bersalah, Hela. Oh ya ini. Merasa Ya, bersalah. Ya. Bila mana Ibu Deni Membaca mengambil sikap posisi Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Oh, Nah itu kebutuhannya tadi kesenangan. apabila Ya. pemantau. kesenangan Kesenangan tadi. dengan bahasa Iya. Inggrisnya tadi. Motivasi. Ya, Kebebasan mungkin. Ya. Ya kan kada ketujuh bahasa Inggris. Ya, karena kan dia merasa bosan loh, berarti kebebasan yang dicarinya nih. Mungkin Iya. metode kata-kata pembelajarannya ibunya juga diganti dengan kayak apa? menyalahkan itu kan. Ah, Kata-kata ibunya juga di situ kayaknya di mana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu kayak itu. ah. Kayak pembuat Memang merasa nada bersalah ibunya tadi. tuh rendah. Cuman tadi merasa bersalah si anak tadi. Heeh. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Nah, itu kan modelnya model Lembut, iya, lembut tapi nusuk. membuat anak bersalah tadi. Ya. Kayaknya Ulun sebelum CGP ini pernah kelimanya deh. Ya tadi situasi Iya, dan asli. kondisi tergantung gitu. Iyalah. Tergantung. Jujur, Boy. Tergantung. Bila kita di rumah tuh tipe penghukum sebujurnya berita Lawan anak mengerikan deh, lawan Betul. anak orang kan mengerikan. Aduh. Menyambat awas saja itu penghukum ya. Heeh. Awas Atau sikam. jangan. Awas sikam. Jangan. Atau awas. Belum menuhi anak, awaslah ya. Disambat penghukum sudah. Ayo, Kalau Anda tipe pemantau ya. Apa tadi? Pembuat rasa bersalah. Ya. Apalagi itu aja kah satu? Lagi ada lagi. Kalau di posisi Pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga nih, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Nah, berarti tadi siapa Dani? Iya, tuh loh. Tadi kan yang ngantuk nih. Ya, pertanyaan apalah yang di Dani misalnya, Apa yang kenapa membuatmu kamu sulit? ngantuk? Kalau Nah, pemantau tuh berarti peraturan Pemantau. kelas dulu dipertanyakan berarti Ya. kan. nah, Terus menanyakan kenapa Kenapa? kamu tidak iya. konsentrasi? Kenapa kamu terlihat mengantuk? Tidak. Apa tadi ini? Kenapa kamu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Tidur-tiduran datang acuh-acuh pada pelajarannya. Aduh. Itu bisa Apakah juga kamu merasa pelajaran bahasa Inggris terlalu sulit? Fajar. Nah, bisa kok. Ya, jujur. apa yang membuatmu kesulitan dalam pembelajaran ini misalnya? Apa yang telah kamu lakukan? Terus kalau kamu malas seperti ini, konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan? Misalnya, Bisa. ya kan? Ya. Malas seperti ini berarti kan mencap itu Bu, kayak gimana? Iya, Itu kata-kata negatif lah. kayaknya Karena kan kalau pemantau itu kan inya dikembalikannya kepada peraturan, apa yang telah dilakukan dan sanksi atau konsekuensi apa. Kan kalau pemantau kan seperti itu. Atas persetujuan Inya. Kada. Ada yang tadi yang konsekuensi tadi kan kesepakatan. ya kesepakatan tadi Ya. kan tergantung Karena kalau tergantung posisi pemantau itu Bu, anaknya. inya baku terhadap peraturan dan konsekuensi. Berarti risikonya si anak dengan pilihannya sendiri. Ya tadi mengingatkan peraturan kelas tadi saja. Apakah kamu ingat peraturan kelas bahwa tidak boleh tidur misalnya dalam kelas atau Bisa. Apa yang ini? Intinya kalau pemantau itu tuh guru tuh mengontrol murid lah intinya. Mengontrol Murid. Ya, pokoknya itulah pertanyaannya. Tadi apa sudah? Yang tiga. Yang tiga, Bagaimana empat PNJ tiga. jawabannya tadi?
Bila Apa mana Deng pertanyaannya sudah yang pian tulis? Ini, apakah kamu merasa pelajaran bahasa Inggris terlalu sulit? yang Terus pertanyaan Apa yang telah yang kamu membuatmu lakukan? sulit untuk fokus pada pelajaran Iya. bahasa Terus Inggris? ini pertanyakan, kalau kamu melakukan kesalahan itu konsekuensi apa yang harusnya Bisa. kamu lakukan? Ya, atau juga apa menurutmu yang membuat pelajaran bahasa Inggris itu menarik itu seperti apa menurut Fajar? Yap. Hanya pertanyaan seperti itu. Apa Ya, yang Deng. diinginkan Fajar? Terus yang keempat lagi pula, ya, Oke, sip. apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Referensi kepala sekolah. guru, refleksi terhadap guru, Ya, bisa jadi kan melihat, bisa mengecek jadi program pembelajaran, ya bisa jadi kan perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru bidang studi bahasa Inggris. Apakah sudah memenuhi syarat, apakah sudah ibaratnya perencanaan yang Standar. dibuat apakah sudah sesuai atau berpihak pada murid atau cuman untuk Jadi, penyampaian itu aja? ya, Apa tahu berarti? Satu berarti Memvalidasi. habis itu perlukah pemanggilan orang tua? Ada lah. Perlukah? Kayaknya Supaya nih Ini anak Bu, nih nah. mungkin diadakan ini aja kali, apa ya? Kayaknya teguran aja Pang dulu. Teguran, boleh. Kalau anak seperti ini kan dalam bukan tahap yang apa ya, masih Tapi kan kada mungkin ke anak, Bu. Kan harus ke guru. Setiap anak murid salah, yang salah itu adalah guru kan. Kan kuncinya kita di situ kan. Berarti refleksi ke gurunya dulu sebagai kepala sekolah kada mungkin Ya, kita guru menjudge dulu anak. dipanggil. pendekatan. Pasti kan validasinya ke guru dulu. Validasi kepada guru yang Kan guru dan bersangkutan, anak ya dulu kan? seperti apa. Berarti kepala sekolah memvalidasi dulu ke guru yang bersangkutan. Habis itu misalnya mempertanyakan program pembelajaran yang sudah dibuat guru, apakah sudah ada berpihak pada murid apa tidak? Sampai anak tadi bosen kan? Ya, uring-uringan, tiduran malah sampai nilainya pun Jadi tidak kepala ada yang sekolahnya bagus misalnya. Kan di situ kasusnya tadi nilai-nilainya Baru Nggak nanti pernah bisa bagus. tuh melakukan apa? Evaluasi. berarti Apa? gurunya yang harus direstitusi. Jejak pendapat apa sih? Apa itu Coaching kotak ya, saran apa coaching anak kah ya? Apa sih? kepala sekolah Kan mengcoaching biasanya guru atau kalau kayak gimana? ini di kelas 8 kan ya? Ada lah. kada berkelas-kelas. Kira tadi kelas 8. Biasanya itulah kepala sekolah bisa membuat keluhan siswa itu apa sih namanya? Kotak saran atau Kotak apa ya? Kan ada beberapa sekolah biasanya yang menerapkan masukan dari murid apa yang mereka sukai dan apa yang mereka Lembar refleksi, Bu. Nah, bisa tuh. Ya, biasanya kan memang kalau di sekolah ulun itu memang ada lembar refleksi dari siswa. Biasanya kan misalnya untuk guru-guru kita. Jadi kan dari situ kita bisa mengevaluasi kita guru, kemudian mengadakan perbaikan ke depan apa yang ini. Mulai dari keinginan mereka itu bisa mereka tuliskan sampai perasaan mereka di lembar refleksi itu. Kalau kami di sekolah Bu, kayak refleksinya itu misalnya di akhir pembelajaran itu bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pelajaran, siapa aja yang misalnya apakah ada yang menangis atau kenapa tadi menangis atau apakah yang senang kayak itu, menanyakan Berarti kalau itulah langsung juga ditanya perasaan mereka itu setelah pembelajaran. refleksi kegiatan ya. langsung. Ya. Hari ini tadi belajar ini, bagaimana perasaannya? Dikasihkan Tenang. Gimana ya tadi?
Bagaimana Bu Lia, sudah berapa itu? Ya. 4 loh kayaknya sudah. Cukup ada 4 Gin. Udah juga banyak-banyak, Bay. Ya sudah ya. Ayo kasus 4. Gasak, Ayo, gas, kasus gas. empat. Gasken. Jam 11 Langsung gasken. catat lah. Ayo baca Bu. Bu Nisa baca. Oke. Ayo Bu Nisa. Anto dan Dina sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Nah, udah dulu. Habis itu Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, ya, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Berarti gurunya nih manajer. Ya. Karena berhasil mendamaikan, terus tadi mencari solusi. Ya. Manajer kenapa alasannya itu pertama dia murid diajak menganalisis dulu. Iya. Kan? Menganalisis permasalahannya dulu. Habis itu mengajak ini tadi mencari solusi bersama-sama kan? Nah, mempersilakan murid bertanggung jawab, ya, mendukung kan tadi, murid. Kan mendukung kan murid. Bilang. Karena ada di situ menganalisis kebutuhan murid anaknya. Kontrol apa yang diperlukan sehingga anak sedemikian. Posisi kontrol apa yang diterapkan? Manajer. Dia manajer. Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan dengan tadi, menguraikan tadi. Ada chat Bapak.
Kayaknya udah selesai deh. Iyalah. Mereka cepat sekali. Waktunya habis ya, kita lanjut nanti kan. Udah. Kurang utama kita lanjut di chat. Waktunya udah habis kata Pak Edi di chat. Nanti lanjut. Kita kembali ke ruang ini kan, Bu? Bagaimana Dino dikuatkan? Dikuatkan dengan itu tadi kan? Dengan cara penekanan. Apa kembali dulu kah? Tinggi kayaknya Bu, kita kembali ke Ya, ruang 1 ya. Keluarlah. Jus dah.